Oke, halo semua, balik lagi dengan gue Muzal. Jadi pada video kali ini teman-teman, gue bakalan ngejelasin mengenai update yang akan datang pada game Amikini Survival pada versi 050 ya teman-teman. Ya, kalian tahu bahwa di Discord Dev udah ngejelasin atau nge-spill yang update yang akan datang di versi 050, yaitu Nexus 3 yang bisa kita upgrade. Dan juga ada Amikin terbaru, yaitu Bifrost. Bifrost ini adalah evolusi dari Biflev, yaitu evolusi keduanya Biflev. Tapi sebenarnya tidak cuma itu dua doang yang bakalan ada di versi 050 ya teman-teman. Jadi gue bakalan ngejelasin secara detail apa yang akan ada, apa yang akan terupdate pada Amikin di versi 050. Oke, jadi yang pertama yang pengen gue ngejelasin yaitu tentang Nexus 3 tadi. Jadi Nexus 3 itu merupakan inti base di mana nanti kita bisa upgrade. Untuk manfaat yang bakalan akan kita dapat setelah kita upgrade Nexus 3 itu yang pertama, kita bakalan bisa kita bakalan bisa crafting furnace atau carpenter table lebih dari satu. Jadi nanti kita bisa nge-crafting di carpenter table sama furnace lebih cepat ya, lebih banyak ya teman-teman. Oke, yang kedua juga ada peningkatan catch mastery. Jadi catch mastery. Jadi nanti kita bakalan meningkatkan peluang kita untuk menangkap sebuah Amikin. Oke, jadi kalian tahu kemarin di update kemarin juga kalau nggak salah ada upgrade catch mastery ya teman-teman. Tapi kita masih belum bisa nangkap Amikin evolusi tahap kedua atau Amikin yang tier kedua, yaitu contohnya Aqualis, terus Embernix, terus ada Blazehorn kan. Oke, jadi gue masih belum tahu apakah nanti di upgrade versi 050 ini kita udah bisa nangkap beberapa Amikin tier 2 atau masih tetap belum bisa. Yap, gue masih belum tahu, jadi gue masih belum bisa ngeklaim hal tersebut. Ntar nanti jadi clickbait. Jadi ya nanti kita bakalan lihat aja di versi 050 yang akan datang. Oke, yang ketiga yaitu sel bangunan tambahan. Jadi ada tiga manfaat yang bisa kita dapat dari kita upgrade Nexus 3 ya teman-teman. Jadi sel bangunan tambahan sendiri ini kita bisa memperluas base-nya kita. Oke, selanjutnya selain Nexus 3 tadi yang bisa kita upgrade, ternyata ada beberapa sumber daya yang terbaru. Oke, sumber dayanya ada dua di sini, yaitu wax dan juga acid sap. Jadi wax ini kita bisa dapat di Stone Echoes, dan wax ini tingkatan levelnya, resource-nya itu dia berada di level 2 ya teman-teman. Sedangkan kalau acid sap ini kita bisa dapat di Stoneforge Hills. Itu dia berada di tingkatan level 3 untuk resource-nya sendiri. Selain itu juga selain dua sumber daya yang tadi yang bisa kita farming, di sini juga ada 7 sumber daya yang bisa kita crafting yang terbaru ya teman-teman. Yap, yaitu di sini yang pertama iron ingots, terus ada refined wax, terus ada refined polymer, lalu ada chemical extract, terus acid waste block, selanjutnya ada attached steel ingot, dan juga polywax. Wow, gila sih. 7 dong. Oke, untuk gambarnya kalian bisa lihat di sini. Jadi perlu kalian ketahui untuk ada tier-tiernya ya. Ternyata resource dan juga alat crafting hasil craftingnya. Kalian bisa lihat ada tier 1 yaitu scrap parts, terus stone block, ada wooden plank, ada cloth, heal bandage, berry drink, itu untuk yang level 1. Terus untuk yang tier 2 itu ada iron ingot, iron parts, reinforced block, terus polish plank, wax cloth, sama refined wax. Nah, ini tadi refined wax ini dari wax ya teman-teman. Itu untuk yang tier 2. Sama healing potion. Oke, sedangkan yang ketiga itu ada acid sap tadi, dimana acid sap ini kita bisa crafting chemical extract. Terus ada attached steel ingot.
dan lain-lain ya teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat dari gambar ini. Jadi untuk selanjutnya di tier 1 itu kita kalau untuk crafting tuh cukup kayak misal cloth cukup butuh fiber, kalau wooden log cukup butuh wooden plank cukup butuh wooden log dan lain-lain. Jadi itu sudah sesuai sama gambarnya ya teman-teman. Jadi nanti yang di tier 2 misalkan kalau kita mau bikin iron ingot, terus ada iron parts. Misalkan iron parts nih. Nah, nanti kita perlu gabungannya jadi butuh scrap part sama iron ore. Sesuai lah dengan gambar-gambarnya itu kalian bisa lihat sendiri. Misalkan kayak yang terakhir polish plank. Nah, itu kita butuh yang namanya wooden plank sama wax. Jadi ada perubahan untuk craftingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada sistem kerajinan dan juga perubahan ekonomi. Jadi nanti seperti yang gue jelasin sebelumnya, ada 7 resep crafting yang terbaru dan juga ada beberapa resep yang sama tapi memerlukan bahan yang berbeda. Misalkan kalian udah tahu kalau wooden plank itu dulu kan kita butuh metal scrap ya. Nah, nanti di update versi 050 itu wooden plank tidak memerlukan metal scrap lagi. Nah, contohnya kalian bisa lihat dari gambar yang tadi yang gue jelasin. Itu beberapa beberapa resep yang terbaru dan juga beberapa resep yang lama yang bisa kita crafting tanpa harus menggunakan beberapa item. Misalkan tadi wooden plank kita nggak perlu metal scrap, mungkin stone block juga kita nggak perlu metal scrap atau yang lain-lain ya teman-teman. Oke, selain itu juga sumber daya yang spesifik ya untuk setiap lokasi. Jadi nanti beberapa lokasi itu akan lebih banyak sumber daya. Misalnya Stoneforge ini, di Stoneforge kita bakalan dapat kristalis polimer 5 kali lebih banyak ya teman-teman dibandingkan yang sekarang. Oke, selain itu juga di beberapa setiap stasiun kerja, misalkan kayak beberapa tempat Amikin bekerja, itu dilengkapi dengan fungsi otomatis. Jadi nanti bisa bikin kita lebih banyak meluangkan waktu untuk explore. Jadi ya Amikin kerjanya lebih lama lah istilahnya. Oke, selanjutnya di sini juga ada stone quarry, scrap station, timber yard, sama fiber dan berry gardens, stone cutter dan juga beberapa medicine lab yang ada tingkatan levelnya. Oke, jadi kalian udah tahu kan kalau seandainya beberapa yang gue jelasin itu tadi merupakan sebuah stasiun kerja dari Amikin. Nah, nanti 7 stasiun kerja ini nanti bakalan bisa kita upgrade. Gila. Mungkin kan kemarin kalau contohnya Timber Yard. Ini kan Timber Yard itu stasiun kerja untuk kita nyuruh Amikin farming kayu. Dan maksimalnya kan itu cuma 20 ya. Mungkin kedepannya bisa maksimalnya jadi 40 dan kemungkinan tiap kita farming kayu ya mungkin kita ada beberapa dapat yang lain kemungkinan ya. Kalau kayak gitu kan kayak bagus ya. Kayak misal kita lagi farming kayu, nah bukan cuman kayu doang. Jadi kemungkinan ada dapat ada item rare atau apa gitu. Itu kan kayak keren banget sih sebenarnya. Cuman kemungkinan di update yang ini nggak bakalan ada ya. Ya tetap kayu juga gitu. Cuman kapasitas maksimalnya yang ditingkatin gitu. Oke, selanjutnya juga di sini tingkat 1 dan tingkat 2 telah digabungkan. Oke, jadi membuat repair workbench tidak terlalu menuntut ya. Jadi kita dapat memperbaiki item dasar tanpa peningkatan apapun. Yang berikutnya juga ada Stone Quarry, di mana kita bisa akses mulai dari level 15. Kalau nggak salah Stone Quarry ini stasiun kerja Amikin ya. Dimana kalau nggak salah itu di level 32 baru bisa kita dapat. Sekarang di level 15 ini kita udah bisa akses ya. Gila, lumayan keren ya. Di saat player-player yang lain udah pada level 40 dan jenuh, ternyata di level 15 baru terbuka. Jadi ini merupakan peluang untuk beberapa player baru ya. Selanjutnya juga di sini ada resep untuk membuat sebagian besar bangku dan beberapa peralatan telah diperbarui. Seperti yang tadi gue jelasin di atas, beberapa resep ada yang diperbarui.
dan juga ada beberapa resep baru. Jadi kita juga bisa membangun stasiun kerja memerlukan lebih banyak jenis esensi daripada sekedar esensi fisik. Wah, gila sih. Selanjutnya juga ada sumber daya pada tingkatan kini hanya bisa ditambang dengan alat-alat pada tingkatan yang lebih tinggi. Misalkan tadi kan ada beberapa sumber daya memiliki tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Contohnya yang tingkatan 3 tadi kalau nggak salah acid sap ya. Jadi nanti dia juga jadi game ini juga nanti bakalan kenalin beberapa ini ya, beberapa item farming terbaru. Contohnya ya di sini ada pickaxe sama X tier kedua. Wah, kayak kalau nggak salah udah ada di pickaxe sama X yang tier kedua. Kayak Nomad X itu bukannya tier kedua ya? Tier ketiga malah. Ya, gitulah. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu di update 050 itu juga ada Amikin terbaru. Nah, Amikin terbaru ini sebenarnya Amikin terbaru ini bukan Amikin yang bisa kita dapat dengan cara nangkep ya. Jadi kedua Amikin terbaru ini bisa kita dapat dengan cara kita evolusi. Yang pertama yaitu ada Bifrost dan yang kedua ada Budbruda. Bifrost ini merupakan Amikin tipe R, di mana evolusi kedua yang hanya kita peroleh dari Biflev. Untuk keterampilan kerjanya Bifrost ini yaitu handyman dan juga sebuah penebang kayu. Oke, selanjutnya ada Budbruda. Budbruda ini merupakan Amikin tipe Art di mana evolusi kedua yang hanya bisa kita peroleh dari evolusi Budbud. Untuk keahlian kerjanya Budbruda sendiri yaitu handyman, terus farmer, dan juga sebagai penambang ya. Oke, untuk keterampilan kerja. Jadi di sini ada juga tingkat keterampilan kerja ya teman-teman. Dimana kalau kalian ketahui kan kita dulu kenapa untuk kerja masih tetap pakai Amikin yang tier 1 ya karena konsumsi makanan Amikin tier 1 itu tuh lebih ini ya, lebih hemat dibandingkan Amikin tier 2. Amikin tier 1 itu dia ngurangin konsumsi makanannya itu nggak terlalu banyak ya. Misalkan kayak cuman 40, 30 gitu. Nah, sedangkan Amikin tier 2 itu konsumsi makanannya itu terlalu gila-gilaan. Jadi ya nggak ada manfaatnya kita menggunakan Amikin tier kedua. Namun sekarang ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari kita nyuruh kerja Amikin tier 2. Di sini ada 4 Amikin yang memperoleh level 2 dalam keterampilan kerja, yaitu Budbruda, Bifrost, Bunet, sama Rognar. Jadi Budbruda ini nanti untuk farmingnya atau kerja sebagai petani, itu dia tingkatannya level 2 ya. Jadi lebih cepat dibandingkan beberapa Amikin-Amikin yang lain untuk farmernya. Terus Bifrost itu sebagai penebang kayu level 2, sedangkan Bunete itu sebagai tukang serabutan level 2. Dan Rognar itu sebagai penambang level 2. Oke, gila sih, keren. Jadi handyman Bunete itu handyman-nya level 2 ya. Jadi dia untuk bantu craftingnya itu lebih cepat. Dan yap, itu adalah beberapa hal yang pengen gue jelasin untuk patch atau versi 050 yang akan datang pada game Amikin Survival. Oke, kayaknya ya untuk yang online yang dimana kita bisa bertemu dengan player-player lain masih belum ada. Oke, itu dia untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. And thank you semua. Bye-bye. See you at the next video.
you.